Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman shadiqan wa atina hikmatan birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, yang sama-sama kita cintai dan yang sama-sama kita hormati para alimil ulama, para asatid, para habaib, wabil khusus pada Habib Ahmad dan juga Habib Alwi, sahibul majlis Maulainat, dan juga Al-Ustadz Mubarak, dan juga Ustadz Duna Qori yang telah membacakan Al-Quran tadi, dan juga kepada hadirin wal hadirat yang telah datang ke majlis ini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala perkumpulan kita di sini, hadirnya kita di majlis ini, Allah subhanahu wa ta'ala catat ya, sebagai silaturahim, sehingga yang tadinya belum kenal jadi saling kenal, yang udah saling kenal jadi tambah akrab, sehingga mudah untuk saling tolong menolong, tentunya dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling menolong, tolong menolong dalam kebaikan. Contohnya karena udah akrab, udah kenal, diajak ke majelis, hadir ya, malam Senin ini pengajian misalkan majelis Maulainat, saling tolong menolong dalam kebaikan apapun, baik itu mengajak hadir majelis ilmu ataupun mengajak sholat dan yang lainnya. Dan ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yaitu kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ikhwanan, yaitu bersaudara. Al-muslim akhul muslim, muslim dengan muslim yang lainnya adalah bersaudara. Ini adalah kenikmatan yang mana dulu sebelum adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang-orang ini pada bermusuhan. Sebelum datangnya Islam, sebelumnya datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang ini bermusuhan, suku ini dengan suku itu. Di Madinah ada suku Aus dengan suku Khazraj bermusuhan. Kemudian dengan nikmat Allah, dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka Allah persatukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian sekarang menjadi bersaudara. Wadhkuru ni'matullah idh kuntum a'da'a. Ingatlah nikmat Allah dulu kalian bermusuhan, dulu sebelum Nabi Muhammad datang bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah Subhanahu wa ta'ala satukan hati kalian sehingga kalian sekarang menjadi bersaudara. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Sehingga kita sama-sama bisa hadir majelis ilmu, dan juga majelis ilmu ini adalah perkumpulan yang diadakan di situ, disebutkan di situ ilmu agama adalah sesuatu yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad pernah datang ke satu masjid. Nabi Muhammad pernah datang ke masjid, di situ ada dua perkumpulan. Yang satu perkumpulan sedang berzikir, yang satu lagi perkumpulan sedang membahas tentang ilmu. Maka Nabi Muhammad SAW memuji dua perkumpulan itu, dua-duanya baik.
tapi Nabi Muhammad duduk di majelis yang mana, di perkumpulan yang mana? Nabi Muhammad duduk di perkumpulan yang di situ membahas tentang ilmu, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW lebih cinta dengan majelis ilmu. Dan alhamdulillah di sini bukan hanya majelis ilmu, di sini juga dua-duanya ada. Majelis zikirnya ada, tadi sama-sama berzikir, membaca ratib, kemudian membaca dengan maulid Nabi Muhammad SAW, kemudian dikaji ilmu agama. Dua-duanya ada di sini. Ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita tanamkan di hati kita kesemangatan untuk lebih cinta lagi kepada majelis ilmu. Di dalam majelis ilmu itu orang itu ada 3 macam. Yang pertama, orang ini saking semangatnya, saking cintanya sama ilmu, dia duduk di depan. Semangat dia duduk di depan. Yang kedua itu dia duduk di belakang. Yang pertama, dia duduk di depan. Dia karena cinta ilmu, cinta ulama, maka Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Dia mendekatkan diri dengan duduk di depan, maka Allah Subhanahu wa taala pun mendekatkan kepadanya. Yang kedua, dia duduk di belakang. Kenapa? Karena malu mau duduk di depan. Dia masih cinta kepada ilmu, dia hadir majelis ilmu, maka Allah pun malu. Tapi jangan sampai jadi orang yang ketiga, yaitu dia hadir di majelis ilmu. Ketika hadir di majelis ilmu, dia dengar nggak enak ustadznya nggak enak banget ini ya. Misalkan nggak lucu misalkan ya. Akhirnya dia pergi. Akhirnya dia ngejauh daripada ilmu, ngejauh daripada majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala ngejauh darinya. Nauzubillahi min apalagi sampai benci kepada ilmu, benci kepada ulama. Jangan sampai kita termasuk orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihumullahu bi thalathi baliyat ulaha yarfa'ullahu al-barakata min kasbihim wa thaniyah yusallitullahu alaihim sultanan zaliman wa thalithah yakhrujuna minad dunya bighairi iman atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, yang artinya bakal datang suatu masa pada umatku mereka itu lari dari ulama. Maksudnya apa? Enggak senang sama ulama, enggak senang dengan majelis ilmu, wal fuqaha, dan juga lari daripada orang-orang yang ngebahas masalah fikih, masalah hukum ini, hukum sholat, hukum begini, hukum fikih. Dia sholat, dia jauh daripada majelis ilmu, dia lari, nggak mau hadir majelis ilmu. Kenapa? Karena nggak senang dengan pengajian, dia nggak senang. Maka apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka Allah beri 3 bala. Yang pertama adalah yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah angkat keberkahan daripada kehidupannya, pencariannya. Di dalam hadis itu ada yang namanya itu mafhumul hadis. Apa mafhumul hadisnya? Itu kebalikannya. Orang yang cinta orang yang cinta kepada ilmu, orang yang cinta kepada orang yang mendekati ilmu, mendekati majelis ilmu, hadir majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keberkahan dalam pencariannya. Kita semuanya mau hidup berkah. Mau hidup berkah? Dikatakan bahwasanya orang yang hadir berkumpul dengan orang-orang baik di perkumpulan yang baik, maka dia akan mendapatkan keberkahan walau ba'dahin, walaupun nanti misalkan dia nggak dapat keberkahan sekarang, insya Allah nanti bakal mendapatkan keberkahan. Contoh misalkan ada anak-anak muda, saya nggak ngerasakan apa-apa, tapi nanti misalkan habis nikah Allah Subhanahu wa taala cukup, ya Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan semuanya. Walaupun dia ini hidupnya senang, walaupun dia ini nggak kaya,
hidupnya pas-pasan. Hidupnya pas-pasan tapi berkah. Pas lagi butuh rumah ada. Pas lagi butuh perabotan ada. Pas lagi butuh motor ada. Pas lagi butuh mobil ada. Insya Allah diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini janji daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau hidup berkah, cintai ilmu. Mau hidup berkah, dekati ulama, cintai ulama. Jangan kau musuhi. Kebalik orang yang memusuhi ulama nggak bakal berkah hidupnya. Karena ulama itu warasatul anbiya. Ulama itu warisnya ala Nabi. Kemudian yang kedua adalah yaitu Allah Subhanahu wa taala akan beri kekuasaan kepada mereka, yaitu penguasa yang zalim, sebab dia benci kepada ulama wal fuqaha. Yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, naudzubillah. Yaitu yang ketiga, mereka keluar daripada dunia enggak bawa iman. Dia enggak sadar kalau dia ini keluar daripada agama Islam. Banyak orang-orang yang jauh daripada majelis ilmu, nggak tahu hukumnya, dia melakukan sesuatu yang dapat membuat dia murtad. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan perkumpulan ini menjadikan kita semangat lagi untuk hadir di majelis ilmu, dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala letakkan di hati kita semuanya kecintaan kepada ilmu, kecintaan kepada ulama, kecintaan kepada perkumpulan-perkumpulan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Lebih kurangnya dalam penyampaiannya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita mendengarkan baitul hasanah dari Habib Ismail. Semoga siapa saja yang di sini yang mendengarkan mendapatkan kemanfaatan. Allahumma amin. Untuk acara selanjutnya itu